Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 16, Karet Balon. Sembari bergegas berjalan menuju ruang meeting, Erlan masih menyempatkan untuk menelpon ajudannya agar dengan cepat menghapus seluruh berita dan informasi tentang Achia yang menyerang Mona. Erlan sama sekali tak ingin istri kecilnya dihujat hanya karena wanita tak penting itu. Mengingat pertengkaran antara Achia dan Mona sangat mengundang banyak pro dan kontra. Di ruang meeting, Erlan yang mendengarkan penjelasan dalam meeting penting itu sesekali tersenyum. Dia sedang menatap rekaman CCTV ruangannya lewat ponsel. Kali ini Achia begitu patuh, bahkan dia beneran hanya tidur tanpa melakukan hal lain. Tapi tidurnya di atas sofa, bukan di kamar. Achia tidur telentang di atas sofa sambil memeluk bantal dan mata Erlan sangat lihai menatap setiap pergerakan gadis nakal yang sedang tidur itu. Bocil sialan, umpat Erlan membatin, saat Achia yang tertidur lelap itu menegakkan sebelah kaki yang di atas sofa dan satu lagi turun ke bawah sofa. Konsentrasi Erlan benar langsung pecah menatap milik Achia yang tertutup terlihat secara jelas karena posisi tidur bocil itu yang berlawanan arah dengan CCTV. Bocil gila, Erlan menjadi tegang sendiri saat semakin waktu berlalu posisi Achia semakin bar dan menantang. Aku benar tak tahan. Erlan segera menyimpan ponselnya dan pamit ke toilet sebentar pada para staf dan koleganya. Erlan bergegas berjalan keluar menuju ruangannya dengan langkah sangat cepat. Begitu Erlan membuka pintu, dia sudah langsung dihadapkan dengan paha mulus Achia yang terbuka sampai ke atas dan sialnya bocil itu tidur dalam posisi menantang sekali. Bocil ini kalau tidak sedang haid aku unboxing, kesal Erlan melepas jasnya lalu memindahkan Achia ke kamar tidur. Tuhan, berat sekali ujianku, keluh Erlan menatap langit kamar, dia benar tersiksa. Erlan menyelimuti Achia yang masih tertidur nyenyak itu tanpa terganggu sekalipun. Erlan telah memindahkannya. Erlan kembali menyelesaikan meetingnya yang belum selesai. Satu jam kemudian, astaga, Achi diculik. Takut Achia yang begitu terbangun langsung bersembunyi ke dalam selimut saat mendapati suasana ruangan yang berbeda. Tapi masa sih, Achia kembali keluar dari dalam selimut saat ingat tadi dia tidur di ruangan Erlan. Oh, ini kamar tidur di ruangan Papi Erlan. Kekeh geli Achia duduk bersandar ke kepala ranjang dengan segala pikiran berbahayanya membayangkan kegiatan Erlan di kamar ini dulu. Aci pengen jajan. Semangat Achia bangun lalu merapikan rambut dan penampilannya. Di dalam laci, ingat Achia, segera membuka laci untuk mengambil uang seperti ucap Erlan tadi. Ini apa? Kepo Achia mengambil karet yang terbungkus plastik bening. Masa Papi Hot itu simpan balon?
Tapi juga bukan. Ragu Acia membuka bungkus plastik lalu memegang karet elastis itu yang tergulung itu. Acia benar tidak tahu itu apa, tapi yang jelas itu mirip karet balon. Karena rupanya cukup panjang setelah dibuka setiap lipatannya dan ada ujungnya tempat meniup. Balon apaan ini? Susah sekali ditiup. Kesal Acia yang sudah kehabisan nafas meniup karet balon itu dan akhirnya membawa satu balon itu dari sekian banyak di laci. Apa laci ini ya? Kata Acia datang ke meja kerja Erlan dan membuka lacinya. Hehehe, Aci jajan banyak ya, Pi. Kekeh Acia mengambil uang segepok saat mendapati uang sangat banyak di laci Erlan. Acia sangat suka memanggil pria itu dengan panggilan papi jika di belakangnya. Acia berjalan dengan santai rada bergoyang menuju kantin sambil memainkan karet balon milik Erlan yang tadi diambilnya satu. Acia berjalan senang memasuki kantin perusahaan Erlan yang sangat besar dan lengkap. Acia juga menyapa balik setiap karyawan yang menyapanya walaupun dengan geli karena dipanggil nyonya. Acia jadi merasa seperti tante dipanggil begitu. Acia memasukkan karet itu ke dalam saku rok pendek yang dipakainya lalu mulai memilih snack dan beberapa keripik untuk ngemil dan tak ketinggalan mengambil es krim. Acia akan antri di kasir untuk membayar, tapi begitu dia ikut antrian semua orang malah mundur ke belakang membiarkan Acia duluan tanpa diminta. Berapa? Tanya Acia mengeluarkan uang dari saku roknya dengan cepat sehingga benda tadi jatuh. Semua orang termasuk kasir itu menatap benda yang jatuh dari kantong istri kecil presiden direktur dengan segala pikiran mereka. Karet balon Aci jatuh. Ucap Acia berjongkok mengambilnya dan memilih memegangnya saja. Ucapan polos Acia cukup menetralisir pemikiran semua orang yang ada di sana, barangkali mirip. Terima kasih, senyum senang Acia menyimpan kembalian uangnya ke dalam saku rok pendek yang dipakainya. Lalu berjalan keluar kantin dengan ceria, membuat orang yang menatap tersenyum melihat keceriaan gadis kecil itu. Acia memasukkan tangannya ke bagian atas kresek belanjaannya sehingga dia tak perlu memegang dan ditahan oleh pergelangan tangannya. Sedangkan kedua tangan Acia sibuk memainkan karet balon yang sangat elastis. Memang tak ada faedahnya, tapi Acia senang saja memainkannya karena kenyal. Papi, bye. Panggil Acia yang sedang menunggu lift terbuka. Tapi begitu lift terbuka isinya malah Erlan dan keempat sahabatnya. Astaga, aku lupa kalau membawanya tadi. Erlan menepuk jidatnya. Saking sibuk dengan pekerjaannya sampai lupa kalau dia membawa istri kecilnya hari ini. Erlan, dia memegang apa? Bisik Ricard menatap benda yang terus dipelintir Acia di tangannya dengan main-main.
Seketika keempat pria dewasa itu langsung menutup mulut menahan tawa saat konek benda apa yang dipegang istri kecil Erlan yang sepertinya memang polos dan tidak tahu kali ini. Karena dia tahu, tak akan dia memainkan benda itu di lingkup publik, apalagi kantor seperti ini, bahkan mungkin memegangnya saja tidak mau. Aci, ayo ikut, Bay. Erlan dengan cepat memegang sebelah tangan Acia lalu mengajaknya menaiki lift khusus yang akan langsung sampai di depan ruangannya. Iya, Bay. Sebentar karet balon Aci jatuh. Acia berjongkok dengan sebelah tangan dipegang Erlan, belum lagi kresek berisi belanjaannya. Karet balon. Tawa meledak Brian saat Acia dan Erlan memasuki lift. Sudah tahu istri kecilnya polos, malah sembarangan menaruh benda seperti itu, geleng kepala Hendrik dengan kelalaian Erlan. Aci, buang, tegas Erlan begitu sampai di ruang kerjanya membuka tong sampah agar Acia bisa membuang benda yang sepertinya sudah sedari tadi dimainkannya. Nggak mau, Aci suka maininnya, Bay. Elastis, rengek Acia tak mau berlari duduk ke atas sofa. Acia, buang, tegas Erlan yang tidak bisa dibantah, bahkan melihat tatapannya saja Acia sudah takut. Di mana kamu mendapatkannya? Tanya Erlan. Takutnya ada seseorang yang memberikan benda itu pada gadis polos seperti Acia. Yang sepertinya memang murni tidak tahu benda itu apa sampai dia hanya mengira itu karena balon. Di laci kamar papi, Bay. Acia malah keceplosan terus memanggil Erlan papi saat pria dewasa itu tengah marah. Erlan langsung melahap bibir Acia saat selalu merasakan perasaan aneh jika Acia sudah memanggilnya papi. Erlan memegang tengkuk Acia memperdalam ciumannya sampai bocil itu meronta kesenangan merasakan kenikmatan yang Erlan berikan. Lepaskan ini. Erlan melepaskan kresek yang berada di pergelangan tangan Acia lalu menikmati bocil manis itu untuk beberapa saat. Kamu tahu ini apa? Tanya Erlan memegang tangan kanan Acia yang kini memegang benda itu. Karet balon, tapi Aci tiup gak bisa. Apa nafas Aci kurang kuat ya, Bay? Ucap polos Acia memandangi karena balon yang cukup panjang walaupun sedikit transparan, pasti kalau ditiup akan jadi balon yang lucu. Itu kontrasepsi Acia, jelas Erlan memejamkan mata, merasa malu juga saat istri kecilnya malah meniup benda itu. Yang jelas Erlan yang salah di sini, dia seharusnya membuang segala sesuatu yang tak layak yang akan berpotensi disentuh oleh Acia. Masa pakai balon ini, baik? Tak percaya Acia dengan heran memandangi karet itu. Setahu Acia kontrasepsi itu ya berbentuk obat, kalaupun alat masa pakai balon. Ini bukan karet balon Acia tapi... Jelas Erlan menyebutkan yang membuat Acia semakin tak mengerti lantaran tak pernah mendengar istilah itu sebelumnya. Benda itu dipakaikan ke sini.
Jelas Erlan yang sudah kehabisan cara mau menjelaskan bagaimana sehingga dia menjelaskan secara langsung tanpa bahasa isyarat sambil menunjuk miliknya. Achia kembali mengembang karet elastis itu lalu menentengnya sambil menatap celana Erlan bergantian. Sepanjang ini baik, ngeri Achia bertanya menatap karet balon yang belum ditiup saja sudah berukuran panjang. Lebih panjang dan besar dari itu. Bisik nakal Erlan ke dekat telinga Achia, menikmati sekali ekspresi ngeri istri kecilnya membayangkan miliknya. Mana ada, bayi bohong. Kalau besar dari ini mana masuk? Tak percaya Achia geleng kepala saat Erlan malah terang-terangan membohonginya. Ya itu kan karet sayang. Jawaban logis Erlan yang membuat Achia langsung rada ngeri menatap benjolan yang masih tertutup oleh celana Erlan. Iya, besar. Ingat Achia yang memang pernah melihat walaupun sekilas. Gadis polos ini, geram Erlan mendengar kepolosan Achia membuatnya semakin tidak sabar. Ngaku hanyo, tempat Aci tidur tadi bayi sering ehem ya. Goda Achia berkedip centil saat mendapati banyak sekali alat kontrasepsi dalam laci kamar itu. Erlan cukup terdiam menyadari istri kecilnya yang tak ada cemburu padanya sama sekali. Bahkan dia masih menggoda Erlan yang jelas dia tahu melakukan kesalahan fatal. Kamu tidak cemburu? Tanya Erlan dengan spontan. Kenapa cemburu? Malah Achia geli membayangkannya. Kekeh Achia bicara tanpa filter sampai Erlan bisa tahu apa yang sedang bocil itu pikirkan di otak kecilnya. Erlan menamparkan paha Achia dengan penuh sensasi sampai bocil itu merengek keenakan bukannya sakit. Aku suami kamu Achia, tegas Erlan yang memang merasa harus segera meniduri bocil itu agar dia mengerti dan bisa terikat dengannya. Terus, tanya Achia dengan cuek membuka kresek berisi belanjaannya, lalu menjilati es krim kerucut setelah membuka kertasnya. Erlan meneguk selaivanya melihat lidah nakal Achia yang menjilat es krim dengan penuh sensasi sampai Erlan tegang sendiri dibuatnya. Bai mau, tawar Achia menatap Erlan yang sudah ngiler sampai meneguk selaiva berkali-kali. Mau, ngiler Erlan segera mengangkat Achia yang tengah menjilati es krim itu ke kamar. Bai mau bawa Aci kemana? Kata Achia yang tetap menjilati esnya takut meleleh sekalipun tengah berada di pelukan Erlan. Ya mau jilat jugalah. Jawab Erlan tak hanya mengunci pintu kamar tapi juga pintu ruangannya. Jilat apa? Tanya Achia pada Erlan yang tengah melepas rompi itu setelah mendudukkan Achia di ranjang. Ya jilat kamulah, jawab Erlan menggantung jas, rompi dan kemejanya meninggalkan celana yang masih dipakainya. Ih, om ini apaan? Pakai kemeja nggak pakai singlet? Tatapan julid Achia menatap Erlan yang punya kebiasaan seperti om yang kalau pakai kemeja tak pakai singlet.
Biar cepat sayang. Jawaban asal Erlan duduk di sebelah Acia dengan sabar menunggu bocil itu menghabiskan es krimnya. Sudah habis? Tanya Erlan pada Acia yang tengah membersihkan tangannya dengan tisu usai melahap ujung kerucut es krimnya. Belum, masih ada 3 lagi. Jawab Acia akan segera keluar menjemput esnya. Tidak boleh makan es terlalu banyak sayang. Tatapan penuh damba Erlan tak sabar ingin menikmati tubuh montok istri kecilnya yang selalu membuatnya tersiksa setiap saat. Ih, Bay mau apa? Kaget Acia saat Erlan menindihnya, belum lagi pria hot itu tidak pakai baju. Mau minta jatah? Jawab Erlan yang sudah langsung menyusup ke leher Acia. Ih, gila, ini di kantor masih siang lagi. Tolak Acia memegang wajah Erlan agar berhenti. Iya baik. Pasrah Acia merasa ngeri saat dia menolak dan memegang wajah Erlan. Tatapan pria itu seperti harimau marah yang begitu garang sampai matanya menyipit. Bersambung.